Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi gua baru bisa upload video hari ini karena gua tuh lagi ngerangkum Yojo Senki volume 1 full novelnya. Nah, cuma ternyata di luar dugaan gua, halamannya tuh ternyata banyak banget coy, dan bahasanya juga sedikit membingungkan. Jadi gua tuh sampai bacanya tuh pelan banget, dan sampai akhirnya gua nggak keburu buat konten Yojo Senki. Makanya daripada minggu ini nggak upload video sama sekali, gua tuh langsung putusin untuk stop dulu ngerangkum Yojo Senki-nya. Dan ya, gua buat konten overload supaya gua tuh bisa upload minggu ini. Nah, jadi di video kali ini seperti biasa yang mau gua bahas ini adalah overload untuk versi web novelnya. Dan gua ingetin lagi kalau ceritanya tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Yang gue bahas di video kali ini itu adalah Overlord bagian 2 untuk chapter 25 dan chapter 26 yang tentunya berdasarkan versi web novelnya. Oh ya, video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, Jet tuh lagi duduk di sudut kelas akademi. Jet lagi merenungkan masalahnya dari pagi. Jet ini berpikir tentang gimana cara dia supaya bisa mendapatkan undangan pesta dansa dari bangsawan yang agung. Sebenarnya Jet tuh bisa aja nih nanyain ke teman-teman bangsawannya supaya dia tuh bisa mendapatkan undangan pesta dansa dari bangsawan agung. Nah, cuma masalahnya kalau dia meminta itu kepada bangsawan, tentunya Jet tuh harus siap berhutang budi terhadap bangsawan. Nah, Jet tuh nggak mau hal itu terjadi. Berhutang budi kepada bangsawan, hal itu adalah hal yang sangat merepotkan bagi Jet. Tapi karena Jet udah bertekad mau dapetin undangan dari bangsawan agung, Jet pun sekarang mikirin tentang bangsawan mana yang bisa Jet mintain tolong. Jet saat ini kepikiran untuk meminta bantuan Ain, tapi dia tuh ragu-ragu. Jet ini ragu-ragu karena dia masih belum mengetahui tujuan Ain sebenarnya terhadap Jet. Dan kalau Jet meminta ke Ain, hal itu bisa membuat Jet tuh berhutang budi pada Ain. Dan Jet tuh pasti nggak bakal bisa lepas dari Ain. Makanya Jet tuh saat ini ragu-ragu untuk meminta bantuan Ain. Ya, intinya saat ini Jet tuh masih pusing tentang mikirin gimana cara dia supaya bisa dapetin undangan dari bangsawan agung. Nah, ketika lagi pusing, Jet mendengar obrolan siswa lain tentang Kolosseum. Jadi siswa-siswa itu bercerita tentang serunya pertarungan di Kolosseum. Diketahui Kolosseum tuh ada berbagai macam pertarungan, seperti pertarungan monster melawan petualang, budak melawan budak, dan lain-lain. Ya, intinya bermacam-macam pertarungan ada di Kolosseum. Tentunya pertarungan-pertarungan itu terkadang sangat keras dan bisa dibilang terkadang gak manusiawi. Tapi untuk beberapa orang hal itu adalah hiburan. Nah, di sini juga Jet tuh mendengar tentang pertarungan Kolosseum yang dijuluki sebagai Martial Lord. Diketahui ternyata ada budak yang bisa mengimbangi kekuatan Martial Lord. Ya, tentunya hal itu membuat heboh Kolosseum karena ada seorang budak yang bisa mengimbangi Martial Lord. Dan diketahui budak itu menggunakan armor secara penuh di tubuhnya, jadi kepalanya tuh ketutupan sama armor. Selain itu budak itu juga memegang pedang bergelombang yaitu Flambert.
Dan budak itu juga memegang perisai raksasa. Dari ciri-ciri itu bisa gua simpulin kalau kemungkinan itu adalah Death Knight. Siswa-siswa itu saat ini masih bercerita dan diketahui kalau pedagang budak yang membawa budak ke Kolosium, pedagang itu ternyata langsung dibawa sama pengawal ke Kaisaran. Itu artinya ketika saat itu Kaisar tuh lagi menonton Kolosium, makanya pedagang budak itu langsung dibawa sama pengawalnya. Siswa itu juga bercerita tentang adanya bendera gereja di Kolosium. Itu artinya ada seorang pendeta berpangkat tinggi juga yang hadir di Kolosium. Ya, intinya saat itu banyak orang penting yang hadir di Kolosium. Siswa yang mendengar cerita saat ini mengerti. Itu artinya pedagang budak itu emang sengaja mau nunjukin budaknya kepada Kaisar dan orang-orang penting yang lainnya. Makanya dia memamerkan budaknya di hari ketika Kaisar dan yang lainnya ada di sana. Para siswa di sini tuh bertanya-tanya tentang harga budak luar biasa tersebut. Oke, singkatnya saat ini Jet tuh disapa sama Fluder dan Nabe. Ya, sebenarnya orang-orang tuh curiga sama Nabe, cuma karena Nabe dekat dengan Fluder, makanya orang-orang tuh nggak berani mempertanyakan identitas dari Nabe. Dan orang-orang juga nggak berani nggak sopan kepada Nabe. Saat ini, Jet diskusi kelompok dengan Hanesti. Oh ya, untuk Nemel, Nabe, dan Fluder, mereka tuh nggak bisa ikut diskusi kali ini. Makanya sekarang tuh diskusi kelompok cuma ada Jet dan Hanesti. Jet saat ini tuh melihat kalau Hanesti tuh terlihat lebih cantik daripada biasanya. Jet di sini tuh hampir gak fokus karena penampilan dari Hanesti. Jet sama Hanesti saat ini mengobrol. Hanesti di sini ngerasa kalau Jet tuh lagi punya masalah. Hanesti tuh udah mengamati Jet dan Jet tuh udah menghela nafas sekitar 6 kali. Itu artinya Jet tuh lagi menghadapi masalah. Hanesti di sini tuh mau kalau Jet tuh bercerita kalau dia punya masalah karena mereka adalah teman. Di sini Jet tuh mulai ceritain tentang temannya yang diundang ke pesta bangsawan agung. Setelah mendengar semuanya, Hanesti di sini tuh mengerti kenapa Jet harus khawatir ketika temannya tuh diundang sama bangsawan agung. Bagi Hanesti, harusnya teman Jet adalah orang yang sangat beruntung karena mendapatkan undangan dari bangsawan agung. Hanesti tuh nggak ngerti kenapa Jet tuh sangat khawatir dan seolah seperti mau menghalangi temannya untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Jet ngasih tahu kalau temannya tuh nggak tertarik sama harta maupun masa depan cerah bersama bangsawan agung. Jet di sini ngerasa sebelum temannya terlibat jauh dengan bangsawan agung, Jet tuh ngerasa kalau dia tuh harus melakukan sesuatu. Tujuannya tuh untuk melindungi temannya. Hanesti di sini mengerti. Hanesti tuh curiga kalau Jet tuh sekarang suka sama temannya. Jet di sini mengiyakan, tapi Jet tuh di sini ngasih tahu kalau rasa cinta dia tuh adalah rasa cinta seperti ke saudara perempuannya. Jadi bisa dibilang seperti cinta keluarganya. Hanesti di sini mengabaikan omongan Jet tersebut dan dia ngasih tahu kalau Jet tuh kemungkinan bukan suka seperti keluarganya, melainkan rasa suka Jet itu adalah rasa suka laki-laki terhadap perempuan. Seketika di sini Jet langsung terdiam. Oh ya, jadi yang dimaksud teman Jet adalah Nemel. Nah, di sini Hanesti ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu Jet. Hanesti ngasih tahu kalau salah satu temannya tuh bekerja untuk bangsawan agung. Jadi mungkin teman Hanesti tuh bisa membantu Jet. Hanesti ngasih tahu dia tuh bakal balas budi tentang bantuan Jet terhadapnya. Jadi dia tuh saat ini bakal berusaha untuk membantu Jet supaya dia tuh bisa balas budi kepada Jet. Saat ini setelah Jet pergi, ekspresi Hanesti berubah. Bagi Hanesti, Jet tuh bisa dibilang seperti bocah yang bodoh. Hanesti sangat yakin kalau Jet tuh masih belum berpengalaman dalam percintaan.
Hanesti saat ini tuh terlihat mengacak-ngacak rambutnya. Dia tuh seperti lagi pusing mikirin sesuatu. Hanesti saat ini mutusin untuk menanyakan kepada atasannya tentang apa yang harus dia lakuin. Singkat cerita, Jet saat ini bisa mendapatkan undangan keluarga Robert Bad, dan dia tuh saat ini mulai datang ke sana. Jet kagum sama kemewahan rumah Robert Bad. Jet tuh seperti masuk ke dalam dunia lain. Ya jelas dunianya tuh berbeda karena Jet sangat miskin, sedangkan Robert Bad sangat kaya. Oh ya, Jet tuh bisa dibilang saat ini tuh pergi bersama Hanesti. Jadi dia tuh nggak pergi sendirian. Jet tentunya tuh sangat berterima kasih dengan bantuannya Hanesti. Karena Hanesti, Jet tuh bisa mendapatkan undangan pesta ke keluarga Robert Bad. Ya walaupun Jet berterima kasih kepada Hanesti, dalam hatinya saat ini Jet tuh justru penasaran dengan identitas sesungguhnya dari Hanesti. Untuk mendapatkan undangan pesta dari bangsawan agung bisa dibilang gak mudah. Jadi walaupun minta bantuan, harusnya hal itu gak mudah. Dan Hanesti itu ternyata bisa mendapatkan undangan. Jet di sini tuh curiga kalau Hanesti itu pasti terhubung sama Ain. Tapi ya sekali lagi itu cuma kecurigaan dari Jet. Oh ya, untuk masuk ke pesta bangsawan, tentunya Jet tuh harus menggunakan pakaian yang cocok. Nah, Jet tuh saat ini pakai pakaian formal sekolahnya. Pakaian formal sekolah tuh dibuat dan dipilih sama kaisar. Makanya Jet tuh sangat yakin orang-orang tuh pasti nggak bakal berani mengomentari pakaian formal sekolahnya. Makanya Jet tuh saat ini memakai pakaian itu. Dan di sini Hanesti juga menggunakan pakaian yang sama, yaitu pakaian formal sekolahnya. Saat ini Hanesti tuh penasaran kenapa mata Jet tuh selalu ditutupi seperti bajak laut. Jet di sini ngasih tahu kalau matanya tuh sensitif terhadap cahaya. Makanya dia tuh selalu menutup matanya biar gak sakit. Ya tentunya itu jawaban bohong yang selama ini selalu dibilang sama Jet. Kalau misalkan ada orang yang bertanya mengenai penutup matanya. Jet saat ini tuh mengintip Hanesti dengan matanya yang ditutup. Jet tuh saat ini mengkonfirmasi kalau Hanesti saat ini tuh gak menggunakan ilusi. Jadi wajah Hanesti itu adalah wajah asli, bukanlah ilusi. Ya seperti yang kita tahu lah ya, kalau Jet ini punya mata yang bisa melihat ilusi. Makanya dia tuh selalu menutupi matanya. Singkatnya saat ini Jet sama Hanesti lagi berjalan menuju ruang pesta dansa. Nah di sini Hanesti ngasih tahu ketika masuk ke ruang pesta, Hanesti tuh bakal berpisah dengan Jet. Hanesti ngasih tahu kalau dia mau bertemu seseorang. Dan Hanesti juga nggak janji bakal selalu bersama Jet di pesta dansa. Jadi istilahnya setelah masuk ruangan pesta, mereka tuh bakal berpisah dan kemungkinan gak bakal bertemu kembali. Jadi bisa dibilang mereka tuh bakal punya kegiatan masing-masing. Dan kemungkinan mereka juga bakal pulang masing-masing. Jet saat ini penasaran dengan orang yang mau ditemui sama Hanesti. Jet juga di sini tuh semakin penasaran sama sosok Hanesti. Saat ini Jet udah ada di ruang pesta dan dia tuh udah berpisah dengan Hanesti. Jet saat ini tuh senderan di dinding dan dia tuh mengamati pesta bangsawan. Di saat lagi nyantai tiba-tiba datanglah Nemel menegur Jet. Nemel tuh di sini nggak nyangka ternyata Jet tuh bisa datang ke pesta. Jet di sini sangat gugup ketika melihat Nemel dengan menggunakan gaun yang sangat indah. Bagi Jet, Nemel tuh terlihat sangat cantik. Di sini dengan gugup Jet mulai berbicara. Jet di sini tuh nanyain kenapa Nemel tuh bisa punya gaun yang sangat indah dan gaun itu juga terlihat sangat mewah. Nemel ngasih tahu kalau dia tuh meminjam gaun dari kakaknya. Nemel juga di sini nanya apakah dia tuh terlihat cantik atau enggak. Jet di sini dengan refleks ngomong kalau Nemel tuh sangat cantik.
Jet di sini semakin langsung gugup karena dia tuh nggak sadar ngomong kayak gitu. Jet juga melihat kalau Nemel tuh terlihat malu-malu ketika dipuji sama dia, dan hal itu membuat Jet tuh semakin deg-degan. Jet di sini mencoba tetap tenang, dan dia tuh berpikiran kalau Nemel tuh nggak mungkin suka ke dia. Jet di sini menenangkan dirinya, dan gak lama dia tuh melihat sosok pria yang dia benci. Ya, Jet tuh saat ini melihat Rangoburt. Rangoburt di sini tuh terlihat gugup ketika lagi ngobrol sama seseorang. Ya, orang itu adalah Momon, tapi di sini Jet tuh belum kenal dengan Momon. Di sini Jet tuh memperhatikan Rangoburt dan dia tuh terkejut karena ternyata sosok yang ada di samping Rangoburt adalah sosok undead. Seketika Jet tuh di sini langsung merinding mengetahui hal itu. Ya, satu-satunya orang yang bisa melihat Momon hanyalah Jet. Makanya Jet tuh saat ini sangat terkejut ketika dia tuh melihat undead. Jet saat ini menenangkan dirinya dan dia tuh berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Jet ngerasa kalau undead itu berbeda dari undead yang lainnya. Undead itu terlihat seperti memiliki pemikirannya sendiri. Jet di sini menduga kalau undead itu ada di tingkat Lich. Oh ya, karena gue cerita pakai sudut pandang Jet, jadi gue manggil Momon dengan sebutan undead. Karena Jet tuh sekarang masih belum kenal dengan Momon, makanya gue bakal manggil Momon dengan sebutan undead. Jet saat ini masih terus berpikir, dan dia tuh saat ini punya pikiran kalau Nemel tuh bakal dijadiin tumbal untuk undead itu. Ya, tentunya itu cuma pikiran suzon dari Jet. Jet di sini terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Nah, di sini karena Jet terus kepikiran pikiran negatif, mukanya saat ini menjadi sangat pucat. Dan dia pun akhirnya ditegur sama Nemel. Nemel di sini tuh panik karena tiba-tiba muka Jet jadi pucat. Di sini Jet menjadi semakin pucat karena ternyata Rangoburt dan undead itu mulai mendekatinya. Rangoburt di sini seperti biasa ngasih sapaan yang berbau provokasi. Rangoburt di sini nanya kepada Jet, kenapa Jet tuh bisa ada di rumahnya, padahal Jet tuh nggak pernah diundang. Ya, seperti biasa Rangoburt tuh nggak sopan terhadap Jet. Tapi di sini ternyata undead itu menegur Rangoburt karena udah nggak sopan. Rangoburt di sini minta maaf kepada undead itu dan dia tuh menundukkan kepalanya. Jet tentunya terkejut melihat pemandangan kalau Rangoburt tuh menundukkan kepalanya. Jet saat ini tuh semakin bingung dengan identitas undead tersebut. Di sini undead itu juga melihat ke arah Nemel dan undead itu ngasih tahu kalau dia kenal dengan Nemel. Nemel di sini tentunya memberi hormat dengan sopan dan dia tuh sambil mengangkat sedikit rok di gaunnya dengan menggunakan ujung jarinya. Undead itu di sini terlihat memuji gaun yang sangat cocok dipakai sama Nemel. Di sini ketika undead itu melihat ke arah Jet, Jet di sini dengan gagap langsung memperkenalkan dirinya. Undead itu di sini nanyain soal kondisi Jet yang terlihat sangat pucat dan Jet tuh seperti lagi nggak enak badan. Di sini undead itu meminta Rangoburt untuk bantu Jet supaya Jet tuh bisa istirahat. Jet di sini teriak kalau dia tuh baik-baik aja. Jet di sini tuh kondisinya terlihat panik dan Jet juga di sini menyuruh undead itu untuk segera pergi dari Nemel. Jet di sini seperti mencoba melindungi Nemel. Ya, sebenarnya Jet tuh menyadari kalau tindakannya adalah kesalahan, tapi dia tuh mau nggak mau harus bertindak refleks karena dia mau melindungi Nemel. Di sini Rangoburt yang melihat sikap Jet yang gak sopan, dia tuh di sini langsung bertindak. Tapi di sini undead itu menghentikan Rangoburt. Undead itu di sini mulai berbicara. Undead itu di sini mengingat nama Jet dan undead itu terlihat seperti mengerti sesuatu.
Andet itu juga di sini menyinggung soal mata milik Jet. Seketika di sini jantung Jet hampir copot dan jantungnya tuh saat ini berdegup dengan kencang. Jet tuh nggak nyangka kalau Andet itu bisa mengetahui kekuatannya. Andet itu di sini mau ngobrol secara pribadi dengan Jet, tapi di sini Jet menolaknya dan dia tuh saat ini berwajah ketakutan. Andet itu di sini melihat ke arah Nemel. Saat itu Jet menganggap kalau Andet itu pasti mengincar Nemel, dan Jet pun di sini memberanikan diri untuk menerima tawaran Andet itu. Dan Jet tuh di sini mau ngobrol secara pribadi dengan Andet itu. Jet di sini menyuruh Nemel untuk menunggunya dan dia pun akhirnya pergi bersama Andet itu. Ya, di sini Andet itu memperkenalkan diri sebagai Momon di hadapan Jet. Jet di sini terus berpikir tentang siapa sosok Momon. Dia tuh saat ini mengingat-ingat sejarah. Karena siapa tahu dia tuh pernah membaca sejarah tentang Andet bernama Momon. Tapi tetap aja Jet tuh nggak tahu tentang identitas dari Momon. Momon ngasih tahu dia tuh udah mendengar tentang Jet. Jadi mungkin saat ini dia tuh sangat mengenal Jet. Jet di sini tuh semakin deg-degan. Momon di sini ngasih tahu sebaiknya Jet jangan bocorin identitas Momon yang merupakan Andet, terutama pada dua orang yang ada di kelompok dari Jet. Mendengar itu dalam hatinya Jet berpikir. Jet ngerasa kalau Momon tuh pasti takut sama Fluder. Makanya Momon tuh ngasih peringatan kepada Jet. Jet saat ini masih terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Jet ngerasa kalau dia tuh harus ngasih laporan kepada Fluder tentang Andet yang saat ini tuh berkeliaran di Kekaisaran. Tapi setelah dipikirkan, Jet tuh ngerasa sangat bahaya kalau dia tuh ngasih laporan kepada Fluder. Apalagi Momon tuh tahu tentang Nemel. Jet tuh takut kalau Nemel dijadiin Sandra. Makanya saat ini Jet tuh mau gak mau mengikuti keinginan Momon. Dan Jet janji bakal merahasiakan identitas Momon. Di sini juga ternyata Momon tuh memanggil Jet dengan sebutan Jet Kun. Ya seperti yang kalian tahu lah ya, kalau manggil dengan akhiran Kun biasanya itu dilakuin sama orang yang udah akrab. Nah di sini Jet tuh menjadi mual karena Andet tuh menjadi so akrab dengannya. Tapi mau gimana pun juga Jet tuh nggak bisa melakukan apapun selain nurut sama keinginan dari Momon. Momon di sini mau berpisah. Tapi sebelum berpisah, Momon dengan ramah di sini ngasih tahu kalau Jet bertemu dengan dia di akademi, nggak ada salahnya tuh Jet menyapa Momon. Mendengar itu Jet di sini terkejut. Itu artinya Momon tuh berhubungan dengan akademi. Momon juga di sini ngasih tahu karena sebentar lagi waktunya ujian promosi. Jadi kalau misalkan Jet butuh bantuan, maka Momon tuh bakal membantunya. Jet di sini tuh dengan gugup ngasih tahu kalau dia tuh baik-baik aja. Jadi Jet tuh nggak perlu bantuan dari Momon. Di sisi lain, ternyata saat ini ada seseorang yang mengamati Jet yang lagi bersama Momon. Orang itu di sini memperhatikan wajah Jet yang terlihat pucat ketika lagi bersama Momon. Ya, orang itu diperintahin untuk mengumpulkan informasi. Makanya dia tuh diam-diam mengamati Jet. Dan orang yang mengamati Jet adalah Hanesti. Hanesti ini mau ngumpulin informasi. Makanya dia tuh mau bantu Jet supaya Jet tuh bisa menghadiri pesta bangsawan. Tujuannya tuh supaya Hanesti bisa memancing Ainz. Jadi dengan Jet ada di pesta, Hanesti tuh beranggapan kalau Ainz bakal datang. Tapi ternyata Ainz tuh nggak datang. Dan hal itu sekarang tuh membuat Hanesti kecewa. Padahal tujuan dia tuh dari awal untuk ngumpulin informasi tentang Ainz. Di sini juga diketahui kalau Hanesti itu mendapatkan undangan pesta dari bosnya. Hanesti saat ini berpikir untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk bosnya.
Di pesta ini, Hannes itu bisa dibilang saat ini tuh cuma punya satu sekutu. Ya sebenarnya tuh harusnya dia tuh ada lebih banyak sekutu, tapi sekarang mereka tuh udah berpaling. Hannes itu menduga kalau itu semua karena Ainz udah bergerak, makanya sekutunya tuh menghilang satu demi satu. Hannes dan kelompoknya juga saat ini tuh sangat waspada terhadap pengkhianatan. Ya, orang yang ingin mereka lawan tuh adalah sosok Ainz yang merupakan sosok kuat yang bisa membuat sosok Pluder bertekuk lutut. Makanya mereka tuh saat ini harus selalu waspada. Dan saat ini para petinggi mereka tuh lagi kebingungan dan panik karena masalah demi masalah tuh mulai muncul menghampiri. Ya, tapi untuk sekarang harusnya Hannes itu ada di tempat yang aman dan harusnya situasi Hannes lebih aman. Jadi harusnya dia tuh saat ini nggak bakal mendapatkan masalah. Tapi walaupun gitu tetap aja Hannes itu ngerasa resah. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk F, Hamka Punomo, Drojur Price, Rio, Sen, HS, Sukasa, Haruka, Rev, Amrujeo, Sasuga, Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.